Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Rahmawati dengan NPM 21012010047 kelas G259. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Moderasi Beragama di Tengah Pandemi. Pengertian moderasi beragama. Yang pertama, secara etimologi. Berdasarkan bahasa, sikap moderasi beragama atau wasatiyah bermuasal dari kata wastu yang mempunyai arti yaitu adil, baik, tengah, serta seimbang. Kata watsu memiliki dua arti. Yang pertama berarti pilihan dan yang paling utama. Yang kedua berarti adil sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Ibnu Faris, yaitu menerangkan bahwa bermakna adil. Dalam lisan Arab, seorang yang bersikap adil akan mampu berada di tengah-tengah serta mempertahankan keseimbangan apabila tengah menghadapi dua keadaan. Bagian yang berada di tengah dari kedua ujung sesuatu yang bahasa Arab disebut wasat. Kata wasat kerap kali disamaartikan dengan kata moderat. Islam yang bersifat moderat berarti mempunyai sikap dan pertengahan dan menghindari sikap ekstremis. Dalam KBBI, istilah moderat merupakan suatu bentuk menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang sangat ekstrim. Kecenderungan yang mengarah ke dimensi atau jalan tengah bisa mempertimbangkan pemikiran kelompok lainnya. Secara terminologi, secara sederhana pengertian wasatiyah secara terminologis merupakan satu hal yang spesifik yang baik dan menjaga seseorang dari kecenderungan yang bersikap ekstrim. Perlu diketahui dalam buku strategi Al-Wasatiyah dari Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam Kuwait, wasatiyah diartikan menjadi bentuk dari kaidah berpikir, berinteraksi, dan bersikap yang didasari berdasarkan perilaku tawazun atau seimbang ketika menyikapi dua keadaan sikap yang mungkin akan dianalisis serta dibandingkan, sehingga bisa menemukan perilaku yang pastinya sinkron pada situasi yang tentunya tidak berlawanan dengan norma-norma ajaran agama serta kebudayaan masyarakat. Pentingnya moderasi beragama. Mulai per 5 tahun terakhir, Kementerian Agama secara beruntun menjalankan moderasi beragama dengan memberikan adanya pemahaman, begitu juga mengamalkan supaya ajaran agama dilaksanakan secara tidak ekstrim. Program moderasi beragama yang telah dilaksanakan tersebut sudah mulai bisa merasakan hasilnya. Meskipun begitu, pertanda akan terjadinya perselisihan secara internal di suatu umat beragama pun masih dapat dirasakan. Kegiatan sehari-hari di masyarakat, terutama di negara Indonesia, adalah dengan melakukan aktivitas beribadah seperti sholat, berdoa, berzikir yang pada umumnya dijalankan di masjid. Alangkah baiknya di masa pandemi yang seperti ini seharusnya dibatasi. Meskipun kegiatan beribadah secara berjamaah itu merupakan kegiatan yang rutin bagi masyarakat di Indonesia, tentunya alangkah baiknya dijalankan di rumah saja demi memutus rantai penyebaran COVID-19. Karena apabila tidak menaati peraturan pemerintah seperti menjalankan aktivitas di tempat umum secara berkerumun, malah akan menimbulkan penularan virus corona. Sebenarnya umat manusia juga pastinya membutuhkan edukasi supaya tidak menimbulkan perselisihan antara umat beragama yang satu dan yang lainnya di tengah menghadapi pandemi COVID-19. Salah satu cara yang lebih efektif dalam edukasi adalah dengan cara mensosialisasikan suatu gerakan moderasi beragama. Itu kita sebagai umat beragama harusnya menyadari bahwa perbedaan adalah sunatullah. Yang kedua, keanekaragaman adalah fitrah bangsa. Yang ketiga, Pancasila adalah cermin nilai asli masyarakat. Yang keempat, bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama. Yang kelima, mengajarkan agama yang ramah, toleran, dan menghargai keberagaman. Itu kita harus bersikap moderat dalam kondisi pandemi yang seperti ini.
Yang pertama, bersabar dalam menghadapi musibah COVID-19. Sabar merupakan manifestasi keyakinan teologis atau akidah yang diimplementasikan dalam sikap atau akhlak menghadap praksis kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengikuti anjuran pemerintah, pakar, dan pihak berwenang dalam penanganan COVID-19. Ketiga, mengutamakan keselamatan manusia sesuai dengan kaidah fikih, terutama kaidah fikih darul mafasid aula min jabil masolih, atau menghilangkan kemudaratan itu harus didahulukan ketimbang mengambil manfaat. Yang keempat, tolong-menolong dalam mengatasi COVID-19 dan dampaknya. Tolong-menolong harus ikhlas tanpa dibatasi suku, agama, dan status sosial. Ini merupakan perwujudan dalam memperkokoh ukhuwah Islamiyah, Basyariyah, dan Watoniyah. Moderasi beragama menumbuhkan karakter disiplin dan persatuan bangsa dengan saling mengontrol, bertoleransi, sehingga fungsi agama tepat di masyarakat. Selain itu, terdapat juga penyesuaian cara pandang, sikap, dan praktik keagamaan berdasarkan konsensus adaptasi yang menimbulkan kebersamaan dan nasionalisme. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.